Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara, sopir bus maut yang menyebabkan kecelakaan di Kota Batu, Jawa Timur telah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara KNKT bersama petugas gabungan juga melakukan pemeriksaan teknis pada bus yang menyebabkan kecelakaan beruntun. Rabu malam, bus pariwisata yang membawa rombongan pelajar SMK dari Bali menabrak 6 mobil dan 10 sepeda motor di Jalan Imam Bonjol, Kota Batu, Jawa Timur. 4 orang tewas dan 10 orang terluka akibat kecelakaan ini. Untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan, polisi menggelar olah TKP Kamis pagi. Olah TKP dilakukan dengan menggunakan alat traffic accident analysis. Dirlantas Polda Jatim Kombes Komarudin menyebut bahwa sopir bus mengetahui rem tidak berfungsi sejak di Jalan Imam Bonjol. Bus kemudian melaju sejauh 2,3 km sampai Jalan Patimura dengan 7 titik tabrakan. Dari 2,3 km terjadi sementara ini ada 7 titik tabrakan. Titik tabrakan 1 dan 2 ada di Jalan Imam Bonjol. Selebihnya titik tabrak 3 sampai dengan 7 ada di Jalan Patimura. Titik tabrak 1 menyebabkan 2 orang meninggal dunia. Kemudian titik tabrak 3, 1 orang meninggal dunia, dan titik tabrak akhir, titik tabrak ke-7 ada 1 orang meninggal dunia. Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT turun tangan melakukan investigasi kecelakaan bus pariwisata di Kota Batu. Selain bertemu dengan sopir bus, KNKT bersama petugas gabungan juga melakukan pemeriksaan teknis pada bus yang terlibat kecelakaan beruntun. Pemeriksaan sistem pengereman menjadi fokus petugas dalam investigasi ini. Memeriksa teknis kendaraan, dari semua sistem diperiksa semua. Untuk sementara ini awal ini pemeriksaan dari sistem brake-nya, remnya. Ya mungkin sama kelengkapan administrasi juga diperiksa semua. Administrasi, terus perizinan, terus masalah kelayakan akhirnya semua diperiksa semua. Datanya kan masih banyak, timnya kan juga teknis sama di administrasi kan ada dari angkutan dari mana saja ada. Nanti hasilnya kita bareng, nanti baru kita buat kesimpulannya. Polisi telah menetapkan sopir bus sebagai tersangka. Polisi juga berencana memeriksa sejumlah saksi tambahan, termasuk memeriksa pemilik PO Sakindra Trans. Sementara hasil investigasi KNKT nantinya akan dikumpulkan untuk mencari penyebab terjadinya kecelakaan bus pariwisata yang menyebabkan 4 orang meninggal dunia. Tim Liputan Kompas TV. Polisi telah menetapkan sopir bus pariwisata yang terlibat kecelakaan beruntun di Kota Batu jadi tersangka. Lalu sampai di mana proses penyelidikan? Kita akan tanyakan ke jurnalis Kompas TV, ada Nyoman Denny. Nyoman, sampai di mana proses penyelidikan polisi? Apakah pemilik bus sudah diperiksa? Baik, Nisia dan juga pemirsa, memang benar pada hari Jumat siang tadi, yakni penyidik dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur bersama Polres Kota Batu telah melakukan serangkaian pemeriksaan termasuk memeriksa 10 orang saksi yang diantaranya yakni sopir bus, kernet, para siswa dan wali kelas yang ada di dalam bus saat terjadinya kecelakaan. Dan dalam hasil pemeriksaan para saksi tersebut, polisi akhirnya menetapkan 1 orang tersangka dalam peristiwa kecelakaan maut di Kota Batu, yakni sopir dari bus pariwisata yang berinisial MAS. Dan polisi juga telah melakukan pemeriksaan terhadap pemilik dari perusahaan otobus yakni berinisial RB untuk dilakukan serangkaian pemeriksaan terkait bus atau kelayakan bus yang digunakan pada saat digunakan studi tour untuk ke kota wisata Batu. Dan pada pemeriksaan atau pada penetapan tersangka terhadap sopir bus ini, polisi menerapkan pasal 311, yakni terkait pelanggaran lalu lintas yang dengan sengaja membahayakan, mengemudikan dengan bahaya dan menyebabkan korban meninggal dunia dengan ancaman hukuman sekitar 12 tahun penjara. Dan dari serangkaian penyidikan tersebut, polisi juga menemukan bahwa surat tanda kendaraan yakni STNK seperti itu telah habis masa berlakunya atau telah kadaluarsa.
dan polisi juga masih terus bekerja sama dengan pihak Dinas Perhubungan dan KNKT untuk melakukan serangkaian penyidikan untuk mengungkap lebih jelas lagi terkait penyebab peristiwa kecelakaan bus ini. Seperti itu, Nitya. Kalau dari pemeriksaan KNKT yang juga diturunkan untuk menyelidiki penyebab kecelakaan, apa saja hasilnya? Baik, Nitya, untuk saat ini memang pihak kepolisian daerah Jawa Timur bersama tugas Dinas Perhubungan dan KNKT terus melakukan serangkaian pemeriksaan atau penyidikan terkait peristiwa kecelakaan ini. Dan salah satunya hasil dari pemeriksaan serangkaian tersebut yakni mengetahui bahwa dugaan penyebab dari peristiwa kecelakaan remblong bus pariwisata ini yakni disebabkan oleh adanya kerusakan pada sistem kampas rem pada bagian ban sebelah kanan dan ban sebelah kiri yang menyebabkan rem tidak berfungsi dan akhirnya terus melaju atau ngeblong. Dan pada serangkaian penyidikan ini polisi juga menemukan bahwa bus tersebut ngeblong sejak dari ada 3 ruas jalan hingga ada 7 titik peristiwa kecelakaan. Dan itu cukup jauh, dan saat ini polisi juga masih terus melakukan pemeriksaan sejumlah saksi, dan pihak kepolisian menduga memperkirakan bahwa akan ada berpotensi tersangka baru terkait peristiwa kecelakaan ini. Seperti itu, Nikia. Siapa saja, Nyoman, yang sudah diperiksa, dan kalau tadi dari ada beberapa temuan baru dari pihak kepolisian dan juga dari KNKT, siapa saja atau kemungkinan ke arah mana penetapan tersangka baru ini? Baik, untuk pada hari Jumat siang tadi polisi telah menetapkan MAS sebagai tersangka, yakni MAS sebagai sopir bus pariwisata tersebut. Dan polisi juga telah memeriksa pemilik dari perusahaan otobus, yakni berinisial RB, dan saat ini masih terus dilakukan penyidikan, dan total jumlah saksi yang telah diperiksa oleh pihak kepolisian yakni ada 10 orang, yakni merupakan kernet, siswa yang ada di dalam bus, wali kelas, dan tour leader, serta sejumlah orang yang atau masyarakat sekitar yang berada di sekitar lokasi kecelakaan. Dan pihak kepolisian juga memperkirakan akan berpotensi adanya tersangka baru terkait kecelakaan ini. Seperti itu, Nitya. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Nyoman Deni. Kita ke sorotan lainnya, saudara. Sebuah truk ekspedisi tertabrak kereta api Sancaka di Sragen, Jawa Tengah, Jumat dini hari. Truk sempat terseret hingga 300 meter. Terketabrak, bro. Diduga mengalami mati mesin saat di perlintasan, sebuah truk tertabrak kereta api Sancaka di Desa Masaran, Kecamatan Masaran, Sragen pada Jumat dini hari. Akibatnya truk terseret hingga 300 meter dari pintu perlintasan kereta api. Sopir truk yang tengah berusaha memindahkan kendaraannya mengalami luka dan segera dilarikan ke RSUD Sragen. Kereta api jurusan Surabaya Jogja, kereta api Sancaka, dan untuk truk dari arah utara ke selatan. Setelah sampai di TKP, karena truk mungkin mogok dan palang masih terbuka, dan karena jaraknya terlalu dekat, akhirnya untuk kereta membentur truk tersebut. Untuk korban 1 di rumah sakit, masih dirawat di rumah sakit. Sindikat pencurian di minimarket dan mal lintas provinsi berhasil diungkap polisi, saudara. Para pelaku terakhir kali beraksi di salah satu minimarket kawasan Sukarami, Palembang. 7 dari 9 pelaku berhasil ditangkap. Dalam melancarkan aksinya, para pelaku berbagi tugas dengan mengalihkan perhatian kasir, memantau situasi, serta mengambil barang-barang seperti kosmetik, kebutuhan rumah tangga, dan barang lainnya. 7 dari 9 pelaku berhasil ditangkap, sementara 2 pelaku lain masih dalam pengejaran polisi. Pelaku adalah dengan cara
Dua orang masuk ke dalam toko dengan modus operandi berpura-pura menanyakan barang ke kasir toko untuk mengalihkan perhatian dari kasir. Kemudian dua pelaku lain yang memantau situasi di dalam toko dan dua pelaku lain bertugas memasukkan barang hasil curian ke dalam tas yang dibawa pelaku. Untuk sisa 3 pelaku lainnya bertugas di luar, memantau situasi di seputaran wilayah luar toko dengan menggunakan sarana kendaraan roda 4. Informasi lainnya kami hadirkan usai jeda di Kompas Malam, saudara, diantaranya mengenai makan bergizi gratis sebagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Hampir sepekan berjalan di 26 provinsi. Bagaimana praktiknya di lapangan dan apa saja yang menjadi catatan? Informasi